Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Azwa, saya Yunusa Putri, saya Yunita Sari, Saya Weni. Dan saya Sonia. kami akan menjelaskan tentang bagian-bagian organ pencernaan yang dimulai dari Yaitu mulut, Kerongkongan, lambung, usus besar dan usus halus, dan yang terakhir adalah anus. bagian-bagian mulut yang berperan dalam sistem pencernaan. Mulut berfungsi sebagai indera pencernaan awal yang mengunyah dan mencampur makanan dengan air liur untuk memudahkan proses pencernaan selanjutnya. Bagian-bagian mulut terdiri dari yang pertama yaitu gigi dan yang kedua adalah lidah. Gigi berfungsi memotong dan melumatkan makanan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah ditelan dan dicerna lebih lanjut. Lidah. Lidah membantu mengunyah, mencampur makanan dengan air liur, dan mengaturnya sehingga dapat dikunyah oleh gigi secara merata. Setelah makanan dikunyah dan dicampur dengan air liur, lidah akan mendorongnya ke bagian belakang mulut menuju kerongkongan atau esofagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan saluran pencernaan di bagian tenggorokan, di mana tenggorokan atau faring yaitu saluran yang menjadi penghubung antara hidung, mulut, dan kerongkongan. Di mana di sini faring terbagi menjadi 3, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Nasofaring yang terletak di belakang rongga hidung, sedangkan orofaring terletak di belakang rongga mulut, dan laringorofaring terletak di dekat pangkal lidah, di mana nasofaring yang berfungsi sebagai saluran lewatnya udara dari hidung menuju mulut, sedangkan orofaring tempat lewatnya udara dan dari hidung dan makanan dari mulut, sedangkan laringofaring yang berfungsi untuk mengatur udara masuknya ke saluran pernapasan, sedangkan makanan masuk ke saluran pencernaan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu fungsi pencernaan manusia, yaitu lambung. Jadi di sini fungsi lambung secara umum untuk menyimpan makanan sementara, mencerna makanan dan dengan memecah protein, lemak serta mengosongkan isinya secara bertahap ke anus. Jadi di sini ada bagian-bagian lambung. Pertama itu ada kardiak, fundus, rugae, serosa, mukosa, dan filorus. Untuk kardiak ini berfungsi sebagai mencegah isi lambung naik ke tenggorokan. Selanjutnya itu ada fundus. Ini fundus menyimpan dan mengaduk makanan. Selanjutnya ada antrum, menampung dan mengaduk makanan sebelum ke anus. Selanjutnya filorus mengatur pelepasan makanan ke usus halus. Jadi itu merupakan fungsi dari lambung dan bagian-bagiannya. Cukup sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian usus besar dan usus halus. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian dari usus besar. Sebelumnya, fungsi usus besar adalah menyerap air, membentuk dan menyimpan feses tempat hidup bakteri baik. Di sini ada umbai cacing atau appendix, atau yang disebut juga dengan usus buntu. Usus buntu berfungsi sebagai menerima sisa makanan dari ileum.
Selanjutnya ada ileum yang melanjutkan proses penyerapan zat gizi yang belum diserap oleh jejunum. Di sini ada kolon naik atau kolon ascendens yang berfungsi sebagai menyerap air dan mineral dari sisa makanan. Selanjutnya ada kolon dasar atau kolon transversum yang berfungsi sebagai melanjutkan proses penyerapan air, vitamin, dan garam mineral. Selanjutnya ada kolon turun atau kolon descendens, tempat menyimpan sisa makanan yang sudah menjadi lebih padat sebelum masuk ke rektum. Di sini ada rektum, tempat menyimpan feses sementara waktu sebelum dikeluarkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari usus halus. Usus halus berfungsi sebagai memecah dan menyerap nutrisi dari makanan. Di sini ada duodenum atau biasa disebut dengan usus 12 jari, yang berfungsi untuk melanjutkan pencernaan kimiawi makanan dengan bantuan enzim dari pankreas dan empedu. Terus selanjutnya ada jejunum. Jejunum di sini atau yang disebut dengan usus kosong, fungsinya sebagai tempat utama terjadinya penyerapan zat gizi seperti glukosa, asam amino, dan asam lemak hasil pencernaan. Yang terakhir ada ileum. Ileum melanjutkan proses penyerapan zat gizi yang belum diserap oleh jejunum atau usus penyerapan akhir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan saluran pencernaan di bagian anus. Ya, kalau kita ketahui di sini ada gambar anus. Anus itu adalah lubang di ujung saluran pencernaan, tempat fases atau tinja dikeluarkan dari tubuh. Nah, fungsi utamanya adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang tidak dapat dicerna dan juga mengontrol proses buang air besar melalui dua otot Stavanger atau cincin yang melingkar. Nah, di atas fases itu ada namanya rektum. Rektum itu adalah saluran penghubung yang mengarah ke anus dan berfungsi untuk menampung fases sebelum dikeluarkan oleh anus. Jadi anus adalah lubang di ujung rektum tempat fases keluar dari tubuh. Baiklah, itu dia penjelasan dari organ-organ pencernaan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan kaki anus. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.